Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 1 Ayat 1, Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Pasal 2, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Karakteristik pembelajaran: yang pertama, sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Yang kedua, pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan yang ketiga, keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang pertama, persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. 1. Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran. Yang pertama, SD 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit, SMK 45 menit. Rombongan belajar, jumlah rombongan belajar persatuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan dalam sebagai berikut. Yang SD 6-24 orang, SMP 3-33 orang, SMA 3-36 orang, SMK 3-72 orang, SDLB 6 orang, SMPLB 3, dan SMALB 3. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh.